Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. iPhone 16 Pro Max itu merupakan sebuah opsi gadget yang menurut gue cukup menggiurkan. Gimana enggak? Karena itu merupakan ponsel paling flagship dari brand Apple. Dan di video ini gue sebenarnya bakal ngebahas sih justifikasi gue kenapa akhirnya gue lebih memilih beli iPhone 15 Pro Max ini dibandingkan dengan iPhone 16 Pro Max. Selain harga dan juga selain pada waktu itu iPhone 16 Pro Max belum rilis di Indonesia. Oke, di sini mungkin gue akan ngejelasin ya satu-satu hal plus apa dari si iPhone 16 Pro Max dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max beserta counter argumennya. Di sini yang pertama, iPhone 16 Pro Max itu punya prosesor yang pasti lebih cepat, yaitu prosesor A18 Pro. Dan secara speknya itu CPU-nya 15% lebih cepat dan GPU-nya 20% lebih cepat. Nah, pada saat gue pakai iPhone 15 Pro Max atau mungkin sebelumnya gue pakai iPhone 13, sebenarnya speed bump kayak upgrade 15 dan 20% setiap tahunnya itu menurut gua nggak terlalu penting-penting banget. Dimana ya CPU 15% dan GPU 20% lebih cepat itu pun ya emang mungkin bisa ngebantu lu kalau lu heavy user dari iPhone tersebut ya. Cuman buat gue sendiri yang kadang pakai iPhone ini buat nge-record video atau buat mungkin kadang-kadang ngedit video dan ngedit foto, menurut gue untuk prosesor yang dibekali di 15 Pro Max ini udah lebih dari cukup banget. Dan pengalaman gue dulu pas pakai iPhone 13 di tahun 2024 pun juga belum terlalu nge-lag banget sih kayak gitu. iPhone 16 Pro Max ini punya shutter button yang bisa lu pakai buat shutter and record button, terus bisa buat lu ngontrol zoom dan juga bisa lu pakai nih buat fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Nah, di sini menurut gue iPhone itu atau ponsel itu kan secara bentuknya ini kan juga udah lumayan compact banget ya. Jadi kadang apa sih susahnya tinggal lu pencet button yang ada gitu ya. Kayak ya emang mungkin navigasinya sedikit lebih banyak gitu ya. Cuman menurut gua urgensi buat shutter button ini gua nggak terlalu nemuin sih buat apa. Kayak gitu. Terus juga yang ketiga, yes, dia secara video di-upgrade dengan kemampuan buat record 4K 120 fps. Nah, sekarang pertanyaan gua adalah lu pakai ponsel ini sebenarnya buat nonton video yang lu record buat lu tonton di mana? Pertama paling lu pakai cuman buat nonton di TV, terus yang kedua buat nonton di layar laptop, terus yang ketiga paling nonton di ponsel tersebut atau mungkin nonton di layar tablet. Sekarang lu bisa record 4K 120 fps, yes itu keren banget, lu bisa nge-slow-mo 4K footage. Cuman yang jadi kendalanya adalah pasti lu akan nambahin satu beban storage, yang kedua pas lagi lu ngedit nih, beban ngeditnya pasti akan bertambah. Nah, ujung-ujungnya lu cuman buat consume buat nonton di layar HP ataupun buat nonton di layar laptop atau mungkin beberapa buat nonton di layar TV. Menurut gua lu mesti ngorbanin storage lebih banyak dan juga lu ngorbanin mesti punya mesin buat ngedit lebih kuat. Menurut gua masih nggak bisa justifikasi juga sih. 4K 120 fps itu menurut gua nice to have, tapi kalau misalkan nggak ada pun juga nggak masalah. 4K 60 fps itu udah menurut gue more than enough gitu ya. Terus selanjutnya ini mungkin fitur yang menurut gue cukup berguna lah. Kamera ultrawide yang bisa 48 megapiksel. Yes, gak selamanya ya megapiksel itu penting. Cuman ketika lu punya megapiksel yang lebih gede, nantinya lu kalau mau nge-crop foto itu lebih banyak yang bisa lu lakukan. Ruang lu buat ngedit foto itu jauh lebih banyak. Jadi menurut gue ya 48 megapiksel ini baru yang menurut gue cukup berguna sih. Sama dengan sensor main kameranya. Terus yang kelima, dia punya fitur namanya itu audio mixing. Ya, fitur ini berguna, tapi balik lagi. Ya, itu berguna buat bergunanya mungkin buat segmen-segmen khusus aja sih. Kayak lu sebagai seorang content creator gitu ya, lu nggak punya mic yang gitu bagus, ya mungkin lu bisa pakai si audio mixingnya ini yang bisa dia milih mikrofon mana yang mau dipakai atau mungkin suara apa yang mau dipakai. Yes, itu bakal berguna, tapi balik lagi, kegunaannya ini mungkin lebih buat si content creator. Terus yang keenam, baterainya upgrade ya jadi 4685 mAh. Ini merupakan sebuah fitur yang ya oke lah, bisa buat ngupgrade tambahan baterai. Dan katanya sih bisa muter video 4 jam lebih lama dibandingkan dengan 15 Pro Max. Dan yang ketujuh, layarnya sedikit lebih besar dari 6,7 naik ke 6,9 inci. Cuman di sini untuk meningkatkan ukuran layar tersebut, akhirnya dia mengorbankan ukuran si iPhone-nya. Untuk ukuran iPhone-nya sedikit lebih besar dan
dalam masa pakai gue si 15 Pro Max ini aja, kadang tuh gue masih merasa ada beberapa kondisi ponsel ini agak terlalu annoying karena ukurannya terlalu gede. Emang buat nonton video itu enak banget, cuman ya menurut gue 6,9 lebih gede lagi sih ya gue nggak kebayang sih. Karena pada ujungnya kan biasanya lu bakal nambahin casing terus bakal makan space lebih banyak lagi. Syukurnya sih tangan gue lumayan gede ya, cuman kayak buat kalian yang tangannya agak kecil sih mungkin akan merasa lebih annoying buat pakai si 16 Pro Max ini. So, in conclusion, pendapat gue ya nggak selalu sih teknologi yang paling baru itu paling bagus. Balik lagi nih, sesuai dengan kebutuhan kalian. Emang mungkin kalau secara ya iklan, ya barang paling baru itu paling bagus gitu. Cuman ya perlu nggak sih kita pakai barang-barang paling baru tersebut? Bisa jadi sebenarnya ya hari ini mungkin ya gue cukup pakai 15 Pro Max saja, atau mungkin ada teman-teman sekalian yang mungkin cukup pakai 15 atau 16. Balik lagi tergantung use case kalian. Cuman buat gue seorang ya content creator ngada-ngada atau content creator ya pas lagi sempet dan juga seorang karyawan, ya menurut gue 15 Pro Max itu udah more than enough sih gitu, nggak perlu sampai yang 16 Pro Max yang paling baru banget. So gitu aja video gue kali ini, and see you on the next video. Bye bye.